Ruud van Nistelrooy senang dengan penampilan para pemain Manchester United saat melawan Leicester City. Setan Merah raih kemenangan besar. Dilansir Detik Sport, pasca pemecatan Erik ten Hag, kini untuk sementara Manchester United dipimpin oleh Van Nistelrooy. Laga babak 16 besar Carabao Cup 2024/2025 kontra Leicester di Old Trafford, Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024 dini hari merupakan debut pria Belanda itu sebagai caretaker. Dalam laga itu, Van Nistelrooy nyaris menurunkan seluruh pemain terbaiknya, dengan Altay Bayindir menempati posisi di bawah Mister gantikan Andre Onana. Hadirnya Van Nistelrooy seperti memberikan semangat baru untuk Bruno Fernandes DKK. MU tampil dominan dengan 23 attempt, 9 diantaranya mengarah ke gawang dan menguasai 57% ball possession. Dan untuk pertama kalinya juga mereka bisa mencetak lebih dari 3 gol musim ini. Permainan yang menghibur fans ini bikin Van Nistelrooy senang, karena sudah seharusnya MU tampil seperti ini. Apalagi selama dilatih Ten Hag, MU tidak pernah mencetak 5 gol ke sesama tim Premier League. Saya harus bilang bahwa kami juga beruntun. Saya turut senang untuk Casemiro, Garnacho, dan Fernandes. Kami bikin 5 gol, tapi kami juga membuat banyak peluang lawan West Ham dan Fenerbahce, tapi tidak bisa menuntaskan jadi gol. Tiba-tiba saja keberuntungan itu ada di kami dan itu membuat malam ini luar biasa, ujar Van Nistelrooy kepada Sky Sports. Kami selalu ingin bereaksi dan menyerang. Reaksi para pemain setelah gol-gol Leicester juga luar biasa dan mereka pantas mendapat kredit. Saya senang fans bisa pulang dengan bahagia. Tanggal kepindahan Ruben Amorim menuju Manchester United akhirnya terungkap. Laporan mengungkap pelatih asal Portugal sudah nyaris pasti akan jadi arsitek baru MU. Namun, Setan Merah harus menunggu beberapa pekan sebelum bisa menyambut pengganti Erik ten Hag di Theatre of Dreams. Dengan kepergian Ten Hag, Manchester United lantas memakai jasa asisten pelatih Ruud van Nistelrooy untuk menempati jabatan interim. Di saat yang sama, Setan Merah juga terus bergerak mencari sosok ideal guna diberi mandat menduduki kursi pelatih di Old Trafford. Nama Ruben Amorim lantas muncul sebagai kandidat yang diminatimu. Dia tampil bersinar dengan Sporting CP dan digadang-gadang juga menarik perhatian rival sekota Manchester City di tengah upaya mereka mencari suksesor Pep Guardiola yang kontraknya hampir berakhir di Etihad. Laporan Sky Sports yang dilansir dari The Sun pun meyakini kepindahan Ruben Amorim menuju Old Trafford sudah hampir pasti terwujud. Setan Merah sejak awal dikabarkan bersedia memberi gaji 3 kali lipat lebih besar dibanding bayaran sang pelatih saat ini. MU juga disebut rela memberi kompensasi senilai 10 juta euro sebagai simbolis menebus Amorim dari Sporting CP. Secara teknis, rencana Manchester United boleh dikata sudah hampir pasti akan terwujud sebab Ruben Amorim juga diklaim ingin menerima pekerjaan di Old Trafford. Sporting pun telah sepakat bakal menerima tawaran MU, tetapi klub raksasa Setan Merah rupanya masih harus sabar menanti tanggal kedatangan sang juru taktik. Laporan di Portugal mengeklaim Ruben Amorim masih harus menyelesaikan one month notice dengan Sporting sebelum bisa bergabung dengan MU. Artinya, dia harus bekerja di klub Portugal selama 30 hari lagi, baru bertolak ke Theatre of Dreams untuk menukangi tim barunya. Pemberitaan rekod via Football Transfers juga menyebut Amorim masih akan menyandang status manajer Sporting setidaknya sampai jeda internasional November. Alhasil, ada setidaknya 3 pertandingan Sporting yang bakal dia tangani, termasuk duel Liga Champions melawan Manchester City. Ruud van Nistelrooy senang betul melihat kemenangan besar Manchester United atas Leicester City. Sebab Setan Merah memang tampil luar biasa. Untuk pertama kalinya juga mereka bisa mencetak lebih dari 3 gol musim ini. MU tampil dominan dengan 23 attempt, 9 diantaranya mengarah ke gawang dan menguasai 57% ball possession. Permainan yang menghibur fans ini bikin Van Nistelrooy senang, karena sudah seharusnya MU tampil seperti ini. Apalagi selama dilatih Ten Hag, MU tidak pernah mencetak 5 gol ke sesama tim Premier League. Saya harus bilang bahwa kami juga beruntung. Saya turut senang untuk Casemiro, Garnacho, dan Fernandes. Kami bikin 5 gol, tapi kami juga membuat banyak peluang lawan West Ham dan Fenerbahce, tapi tidak bisa menuntaskan jadi gol. Tiba-tiba saja keberuntungan itu ada di kami dan itu membuat malam ini luar biasa, ujar Van Nistelrooy kepada Sky Sports. Kami selalu ingin bereaksi dan menyerang. Reaksi para pemain setelah gol-gol Leicester juga luar biasa dan mereka pantas mendapat kredit. Saya senang fans bisa pulang dengan bahagia. Kemenangan 5-2 Manchester United atas Leicester City di Piala Carabao bukan hanya menjadi tanda positif bagi klub, tetapi juga sebuah panggung bagi Ruud van Nistelrooy, pelatih sementara yang sukses menghadirkan semangat baru dalam tim setelah kepergian Erik ten Hag.
Mark Ogden, penulis senior ESPN, menyebutkan bahwa Van Nistelrooy memperlihatkan kualitas yang berbeda dan diyakini memiliki karisma yang dibutuhkan untuk memimpin Manchester United saat ini. Ruud van Nistelrooy mengingatkan kita semua tentang siapa dirinya dan saya membayangkan jika ada pekerjaan di Premier League atau Championship, ia akan jadi pilihan utama, ungkap Ogden di BBC Radio 5 Live. Ketika ia keluar dari lorong di awal pertandingan, ia tampak seperti sosok yang tepat. Kemenangan besar ini membawa efek positif bagi para pemain yang dikomandoi Van Nistelrooy di lapangan. Dari tribun hingga ruang ganti, kehadirannya menciptakan rasa hormat dan keyakinan yang, menurut Ogden, tidak selalu terlihat pada masa kepemimpinan Erik ten Hag. Jika Anda berada di ruang ganti dan Van Nistelrooy memberi Anda instruksi, Anda akan duduk dan mendengarkannya. Kehadirannya tampak lebih kredibel, tambah Ogden. Meski Van Nistelrooy berhasil menghadirkan kemenangan, ia tetap menekankan pentingnya terus bekerja keras. Setelah pertandingan, ia menyatakan bahwa United masih memiliki banyak PR untuk diselesaikan. Kemenangan ini penting, tetapi kita belum tiba di tujuan utama. Masih ada banyak yang perlu diperbaiki, pungkas Ogden. Manchester United segera mendapatkan Ruben Amorim. Jika itu nanti terwujud, apakah Ruud van Nistelrooy masih tetap di Manchester United? Ruud van Nistelrooy baru ditunjuk jadi asisten manajer Erik ten Hag pada awal musim ini. Manchester United pun mengincar Ruben Amorim dari Sporting Lisbon, untuk duduk di kursi manajer setelahnya. Selain itu, Amorim dikabarkan juga mau bawa 3 asistennya dari Sporting. Mereka adalah Fernandes dan Candido berposisi asisten pelatih, serta Vital adalah pelatih kiper. Ruud van Nistelrooy ditanya soal masa depannya di Manchester United. Sang ex-striker mengaku, akan selalu membantu MU kapanpun dibutuhkan. Saya datang ke sini sebagai asisten untuk membantu klub. Saya membantu sesuai kebutuhan dan kapasitas saya. Itulah tujuan saya datang ke sini, jelasnya dilansir dari Sky Sports. Saya di sini untuk membantu, melayani, dan memberikan segalanya. Itu tidak akan pernah berubah, tegasnya. Ruud van Nistelrooy pernah berseragam Manchester United semasa jadi pemain di tahun-tahun 2001 sampai tahun 2006. 219 penampilan dicatatkannya, dirinya turut meraih 2 titel Liga Inggris, sekali Piala FA, dan sekali jadi top skor Liga. Belum ada informasi terkini soal nasib Van Nistelrooy. Apakah masih lanjut di MU atau terdepak juga seperti Ten Hag? Manajer Man City, Pep Guardiola, mengungkapkan bahwa timnya mengalami kondisi sedikit mabuk selama final Piala FA melawan Man Utd di Wembley Stadium, tanggal 25 Mei tahun 2024. Jack Grealish, yang memulai pertandingan dari bangku cadangan di Wembley, dan Erling Haaland memimpin pesta, saat para bintang Man City merayakan gelar Premier League tersebut hingga pukul 5 pagi di restoran Yunani, Phoenix. Pemain membawa istri dan pacar mereka untuk malam yang penuh alkohol. Grealish dan Haaland berpose di awal malam perayaan sambil memamerkan jam tangan mereka, dengan medali Premier League menggantung di leher striker tersebut. Sebelumnya, pesta telah dimulai di ruang ganti, di mana para pemain menari dan bernyanyi, Campeones, Campeones, ole, ole, ole. Guardiola kini tampaknya mengakui bahwa perayaan gelar Premier League mungkin terlalu berlebihan sehingga bahkan mengorbankan peluang meraih trofi lainnya. Pada saat itu, seusai pertandingan, Guardiola mengomentari jalannya dan hasil pertandingan. Ini adalah kesalahan saya, rencana permainan tidak bagus, ujarnya ketika itu. Para pemain tahu alasannya. Secara taktis, itu tidak baik. Saya merasakan itu tidak baik hari ini. Anda merencanakan permainan untuk posisi yang berbeda, tetapi itu tidak berhasil, sesederhana itu. Umpan silang tidak menghasilkan apa-apa ketika kami sampai di garis akhir, mereka memiliki 1 tembakan di mana kami memberi gol, dan kemudian gol untuk Maino, tidak lebih dari itu, tutur manajer asal Spanyol ini. Seperti biasa, ketika kami bermain melawan United, kami lebih kurang memiliki kontrol dan biasanya kami mencetak gol dari apa yang kami ciptakan di babak kedua, tetapi kami tidak mampu melakukannya, ulasnya.